Dua kata dari saya untuk mengekspresikan serial WandaVision episode 3 ini. Kurang puas. Ya, dalam durasi 30 menit, rasanya waktu cepat berlalu karena kita terbawa oleh jalan ceritanya. Buat yang udah nonton, boleh tulis pendapat kalian soal episode 3 ini, dan berikut adalah alur cerita dari WandaVision episode 3. Jadi, episode 3 ini semakin membuka fakta bahwa ada yang tidak beres dengan Wanda. Awal episode terlihat aman-aman saja, masih dengan unsur komedi yang kental. Terlihat ada seorang dokter kandungan yang datang ke rumah Wanda. Dia memastikan bahwa Wanda ini memang benar-benar hamil. Yep, definitely pregnant. Well, that much we figured. Vision sendiri merasa tidak percaya karena bagaimana mungkin dalam waktu semalam perut Wanda sudah membesar. Ya, episode kali ini melanjutkan dari ending episode 2 kemarin. Dokter kandungan hanya mengucapkan selamat atas kandungan Wanda tanpa mendengarkan kebingungan Vision. Dan diketahui umur kandungannya ini sudah 4 bulan, membuat Vision semakin kebingungan karena yang dia tahu baru sekitar 12 jam Wanda mengandung. You're at about 4 months now, is that right? Sang dokter hanya mengatakan bahwa hal itu wajar dialami oleh Vision, karena dia berada dalam masa grogi dan cemas segera menjadi seorang ayah. Hypothetically speaking, every new father-to-be gets nervous. Vision kemudian mengantar dokter kandungan itu ketika dia akan pulang. Tidak lama setelah itu, Vision melihat salah satu tetangganya yang bernama Herb. Terlihat pria itu sedang memangkas tanaman, namun di sini ada hal yang aneh. Mesin pemangkasnya malah memotong tembok, dan bukannya berhenti, si Herb ini malah tetap melanjutkan memotong temboknya. So I have. Thanks, buddy. Kemudian, Vision tidak pikir panjang dengan perbuatan tetangganya yang aneh itu. Dia lalu masuk ke dalam rumah, kembali bertemu dengan istrinya. Namun, begitu Vision masuk, dia sangat kaget. Dia melihat perut Wanda yang sudah bertambah membesar. Whoa, Nelly! You've gotten bigger. Have I? Vision semula kaget, tapi dia merasa senang karena sebentar lagi dia menjadi seorang ayah. Kemudian, Wanda terlihat sibuk mempersiapkan tempat tidur untuk bayinya. Dia menggunakan kekuatan sihirnya untuk memasang ranjang dan hiasan rumah. Organize and prepare the home for the new baby. See, you're an expert already. We've got nothing to worry about. Well, nothing to worry about outside of morning sickness. Sementara Vision sendiri membaca buku tentang kehamilan. Tiba-tiba, Wanda merasakan perutnya ditendang. Vision kemudian bilang ini adalah pertanda kandungannya sudah menginjak umur 6 bulan. Karena dari buku yang sudah dia baca menyebutkan demikian. Oh. Kicking? Already? Well, if that was the first kick, that puts you at about 6 months. Memang, kehamilan Wanda ini di luar akal sehat. Dalam kurun beberapa jam atau menit, pertumbuhan kandungannya sangat cepat. Dan karena tendangan dari bayinya sampai membuat efek sihir berupa kupu-kupu yang ada di sana menjadi hidup dan terbang keluar. Oh, did I do that? I didn't mean to. Oh, look, darling. Selain itu, Wanda dan Vision berebut menamai bayi mereka. Vision menamai dengan Billy, sedangkan Wanda ingin menamai bayi mereka dengan nama Tommy. I can't wait to meet you, little Billy. Billy? Yeah. Well, I was thinking Tommy. Just a... Bagi kalian yang belum tahu, nama Tommy dan Billy ini diambil dari referensi komik. Wanda dan Vision mempunyai anak kembar bernama William Billy Kaplan alias Weekend, dan satunya bernama Thomas Tommy Shepard alias Speed.
Di komik sendiri, penciptaan anak kembar Wanda melibatkan entitas kosmik yang jahat yang bisa kalian saksikan sendiri dalam satu video khusus yang membahas anak kembar Wanda dan penciptaannya yang sudah kami rilis setahun yang lalu. Videonya bisa kalian cek di rekomendasi kanan atas ini. Tidak lama kemudian, Wanda merasakan adanya kontraksi yang terjadi. Wanda merasa sedikit sakit dan Vision memintanya mengatur nafas. It should go like this. Kontraksi Wanda semakin terasa, bahkan menyebabkan barang elektronik menyala dan akhirnya listrik di seluruh kota menjadi padam. Stop. Phil, do these earrings make me look fat? Kemudian, jika kalian nonton pada menit 20, detik 50, Wanda kembali memundurkan waktu. Lebih tepatnya mungkin skip waktu. Di sini, saya sempat mengira sinyalnya bermasalah, menyebabkan macet atau nge-lag. Tapi ternyata tidak. Wanda sengaja mencegah Vision yang mulai menyadari bahwa ada kejadian aneh seperti saat makan malam dengan atasannya di episode pertama dan tetangga yang salah memotong rumput tadi di depan rumah. I think something's wrong here, Wanda. Mr. and Mrs. Hart, dinner. Outside with Herb. Ternyata, di sini Wanda memutuskan mencegah Vision mengetahui fakta asli dengan mempercepat adegannya. I think something's wrong here, Wanda. Yes, I know what you mean. Kemudian, kontraksi terjadi lagi. Vision kaget sampai dia melayang. Di sini, bahkan air ketuban Wanda pecah, dan karena dia adalah penyihir, air ketubannya seperti hujan. My water just broke. Sekarang, kita sudah sampai pada adegan iklan jadul versi WandaVision. Iklan kali ini memperlihatkan seorang wanita yang stres karena kerjaan rumah yang terlalu banyak. Kemudian, terdengar suara pria yang menawarkan produk mandi berupa bubuk mandi mewah yang bermerek Hydra Soak, lengkap dengan lambang gurita di bungkusnya. Hydra Soak. Find the goddess within. Cerita kemudian berlanjut. Wanda mengeringkan pakaiannya dengan angin kencang. Setelah itu dia kembali merasakan adanya kontraksi dan dia merasa bayinya akan segera lahir. Vision menjadi panik. Dia kemudian pergi menemui dokter kandungan dengan kecepatan super. Dan dia meninggalkan Wanda sendirian di rumah. Wanda yang sendirian di rumah kemudian mendengar ada yang memencet bel rumahnya. Oh, shoot. Wanda kemudian menggunakan jaket tebal untuk menutupi kehamilannya dan ternyata tamu yang datang adalah Geraldine yang ingin meminjam ember karena rumahnya bocor. Wanda, what's up? It's Foxy. You'll have to let me borrow it sometime. But first, I gotta borrow a bucket. Wanda mulai mencari ember di dapur, tapi kontraksi kemudian terjadi sampai membuat jaketnya berubah-ubah dengan sendirinya. Dan Geraldine akhirnya mengambil sendiri embernya dan dia belum mengetahui kehamilan Wanda. Sampai akhirnya Wanda merasakan kontraksi dan Geraldine mengetahui kondisi Wanda yang sebenarnya. Ya, Wanda sedang mengandung. Di sisi lain, Vision sudah tiba di rumah dokter kandungan.
Tanpa basa-basi, dia menggendong dokter itu dan berlari super cepat untuk pulang ke rumah. Sementara itu, Wanda sudah bersiap untuk melahirkan. Geraldine membantu persalinan dan kondisi barang di dalam rumah bergerak dengan sendirinya akibat persalinan dan efek kekuatan Wanda. Sampai akhirnya anak Wanda lahir, anak itu begitu sempurna dan Vision tiba bersama dengan dokternya. Ketika Vision dan Wanda ingin berciuman, tiba-tiba Wanda menjerit, ternyata dia ingin melahirkan lagi. Dan lahirlah dua anak kembar bernama Tommy dan Billy. Calon Young Avengers, Weekend, dan Speed. Empty toes. You've got two healthy. Tidak lama setelah itu, Vision kembali mengantar dokter kandungan keluar rumah dan di sini ada hal yang aneh. Terlihat Herb dan Agnes yang sedang bergosip bersama. Ketika ditegur oleh Vision mengenai listrik kota yang padam, Agnes sempat berkata suaminya Tuan Ralph bisa melihat lebih baik jika di kegelapan. Did you lose power too? Oh, sure did. But Ralph looks better in the dark, so I'm not complaining. Ralph sendiri belum pernah diperlihatkan sampai dengan saat ini. Nah, apakah Ralph ini adalah jelmaan Mephisto atau yang lainnya? Kita tidak tahu. Yang jelas, mereka berdua membicarakan soal Geraldine yang ternyata adalah orang asing, bukan penduduk asli dari Westview. Mereka tidak tahu asal-usul perempuan itu, dan mereka menyimpan rahasia ketika Vision bertanya alasan Geraldine pindah ke Westview ini. She came here because we're all what? What are you trying to tell me? Came here because we're all. Stop it! Baik Agnes maupun Herb tidak ada yang melanjutkan pembicaraan dan mereka meninggalkan Vision begitu saja. Well, I better get going. Catch you on the flip side, Vision. Di sisi lain, Geraldine sedang memuji Wanda dengan mengatakan Wanda ini adalah wanita yang kuat karena dia bisa melahirkan dua anak kembar. Wanda kemudian bilang dirinya sendiri juga adalah anak kembar. Dia memiliki saudara laki-laki bernama Pietro, namun sudah meninggal. I'm a twin. I had a brother. His name was Pietro. Geraldine kemudian keceplosan dengan mengatakan bahwa Pietro dibunuh oleh Ultron. Dan mendengar hal ini, Wanda langsung berubah. He was killed by Ultron, wasn't he? Wanda yang semula berwajah riang gembira, sekarang mulai bertanya siapa sebenarnya Geraldine ini. Dia menyudutkannya, bahkan bertanya logo dari kalung yang dipakai oleh Geraldine. Yang kita tahu, logo itu adalah organisasi SWORD. Geraldine yang terpojok tidak bisa menjawab pertanyaan Wanda. Wanda sangat marah dan anak-anaknya menangis, menambah sisi horor dalam adegan ini. Hey, I'll take a shift rocking the babies. No, I think you should leave. Oh, Wanda, don't be like that. Wanda. Dan akhirnya, Vision kembali masuk ke dalam rumah. Dia menanyakan kemana perginya Geraldine, tapi Wanda menjawab dengan ekspresi tegas dan sedikit mengerikan bahwa Geraldine sudah pulang ke rumah dengan terburu-buru. Where's Geraldine? Oh, she left, honey. She had to rush home. Tapi, yang sebenarnya terjadi tidak demikian. Resolusi layar yang semula 3:4 sekarang berubah dalam ukuran 16:9 seperti ukuran resolusi film zaman sekarang. Diikuti dengan Geraldine yang ditendang keluar dari realita Wanda. Para agen SWORD mendatanginya dan episode ketiga ini meninggalkan tanda tanya
bagaimana kelanjutan episodenya. So, apa tanggapan kalian dengan serial WandaVision episode ketiga ini? Sedikit demi sedikit, kebenaran mulai terungkap dan Wanda dan Vision yang semula harmonis sekarang mulai terusik. Kita tunggu episode kedepannya. Like video ini jika kalian menyukai dan jangan lupa subscribe buat kalian yang pengen menambah wawasan seputar Marvel tentunya. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya. Where's Geraldine? Oh, she left, honey. She had to rush home.